Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Buser, perkenalkan nama saya Dazriel Kevano Albian. Di sini saya selaku sebagai wawancara tentang kesehatan remaja yaitu berbahaya merokok. Namun di sini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh guru tercinta. Mohon diperkenalkan Bapak. Oke, terima kasih ya untuk Mas Dasril. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Adi Purnama, biasanya di sini dipanggil Pak Adi. Saya selaku guru mata pelajaran biologi di MA Bustanul Arifin. Oke, saya kembalikan ke Mas Dasril. Ya, Bapak, menurut Bapak bagaimana tentang menanggapi tentang remaja sekarang yang sudah merokok dan merugikan diri sendiri dan orang lain, Bapak? Kalau kita lihat dari zaman sekarang ya, untuk remaja yang zaman sekarang ini tentunya. Nah, kenapa remaja sekarang itu banyak yang merokok? Nah, bentar, Mas Dasril merokok enggak? Merokok saya, Pak. Oh, merokok. Oh, merokok juga. Jadi gini ya. Kemungkinan gini ya. Kenapa remaja itu merokok? Nah, itu biasanya itu dari kesehariannya itu gini ya. Kalau menurut psikologi itu kan kebanyakan orang merokok itu butuh ketenangan. Ya, gitu ya. Ketenangan, entah itu ketenangan dari lingkungan keluarga, teman atau sekitarnya seperti itu. Nah, kalau menurut saya merokok itu memang kesenangan sendiri, tapi kalau bisa itu dihindari gitu. Dihindari karena apa? Karena mungkin memang sekarang efeknya tidak diketahui, tapi beberapa tahun ke depan seperti itu. Ya, saya kembalikan, Mas. Nah, untuk cara Bapak sendiri untuk mengatasi hindari perokok itu gimana, Bapak? Oke, gini. Dalam merokok itu kan ada zat yang kebanyakan orang bilang atau katanya itu kan bikin kecanduan, ya, zat nikotin. Kan. Jujur saya dulu pernah mencoba, tapi itu semuanya itu bertentangan dari apa yang mereka bilang. Katanya rokok itu kalau udah nyoba kecanduan. Ya, semua tergantung pada orangnya. Kalau hanya sekedar nyoba, ingin tahu gimana sih rasanya, gitu kan. Nah, kalau saya tuh enggak bisa kayak kecanduan dan alhamdulillah tidak merokok sampai sekarang. Nah, mungkin remaja zaman sekarang itu bisa kecanduan merokok ya karena gini, mungkin hanya itu yang bisa mereka lakukan untuk mencapai ketenangan mereka gitu. Kita kembali ke remaja ya. Nah, remaja itu kan masa-masa labil ya. Kenapa dibilang labil? Karena kalau kita bilang dia itu sudah dewasa, mereka enggak mau. Pasti gitu. Terus dibilang kecil, mereka bilangnya saya sudah dewasa. Nah, itu masa-masa yang krusial bagi saya itu. Kenapa bisa dibilang krusial? Karena pemikirannya itu masih gampang untuk dipengaruhi orang luar gitu. Nah, untuk ini kebiasaan merokok ya itu kemungkinan besar itu dapat pengaruh dari lingkungannya atau teman-teman mereka sendiri yang suka merokok seperti itu, terutama di kalangan remaja sekarang. Nah, terus begini, kira-kira Mas Dasril punya kepikiran nggak bagaimana caranya untuk berhenti merokok gitu? Untuk saya sendiri sebenarnya ada pemikiran. Nah, untuk mengantisipasinya ya atau mengatasi biar merokok itu berhenti. Nah, kita itu bisa mulai dari diri kita sendiri. Misal kita hidup secara sehat. Secara sehat itu maksudnya dengan rajin berolahraga, terus menghindari pergaulan seperti itu. Nah, untuk yang cara mengatasi untuk menghindari agar tidak terlalu sering merokok, kita biasanya kan harus olahraga pagi. Nah, untuk olahraganya mungkin besok bisa saya tunjukkan bagaimana agar untuk mengisi waktu tersebut atau bisa meningkatkan kebugaran jasmani seperti itu. Tentu tidak asing dengan rokok dan bagaimana semua orang mengatakan bahwa merokok merupakan aktivitas yang tidak sehat. Tapi sebenarnya bagaimana sih rokok ini bisa mempengaruhi dan berbahaya bagi badan kita? Nah, kita bisa mulai dengan melihat kandungan berbahaya apa aja sih yang ada di dalam rokok. Pertama, nikotin. Suatu zat yang bisa menimbulkan efek adiksi atau kecanduan sehingga perokok sulit menghentikan kebiasaan merokok. Bahkan, nikotin adalah alasan kenapa mereka yang berniat berhenti merokok merasa tidak nyaman dan akhirnya kembali merokok. Hal ini dikarenakan mereka mengalami gejala putus nikotin. Selain nikotin, ada sekitar 7.000 bahan kimia lainnya yang terlibat dalam proses membakar satu batang rokok.
di mana di antaranya ada beberapa yang akan menjadi aktif dan dapat merusak badan kita. Terlebih lagi, terdapat lebih dari 60 bahan kimia di antaranya yang diketahui dapat menyebabkan kanker. Kandungan kedua adalah tar. Tar dalam asap rokok mengandung berbagai bahan kimia karsinogen yang dapat memicu perkembangan sel kanker di tubuh. Contohnya adalah arsenik, kadmium, dan lain-lain. Tar ini sifatnya lengket dan berwarna coklat. Dan apakah kalian pernah berpikir kenapa gigi dan kuku perokok menjadi kuning? Yap, itu adalah tar, yang juga dapat mempersempit saluran udara kecil di paru-paru atau bronkiolus yang bertugas untuk menyerap oksigen. Zat yang berbahaya berikutnya adalah karbon monoksida, suatu gas yang dalam jumlah banyak dapat berakibat fatal karena menggantikan oksigen yang seharusnya tersirkulasi di darah. Karbon monoksida bisa menghasilkan suplai oksigen ke seluruh bagian tubuh, memaksa jantung bekerja lebih keras, dan mengganggu kinerja paru-paru. Di dalam darah terdapat sel darah merah, dan di sel darah merah terdapat hemoglobin. Pada mereka yang tidak merokok, oksigen mengikat ke hemoglobin dan diantar ke seluruh tubuh. Tetapi, karbon monoksida dapat mengikat dirinya ke hemoglobin jauh lebih mudah jika dibandingkan oksigen, dan pada akhirnya, karbon monoksida tersebut menggantikan oksigen. Memang, apa masalahnya sih jika oksigen diganti dengan karbon monoksida? Karbon monoksida membuat darah semakin kental, dan pada aktivitas fisik seperti berlari yang membutuhkan banyak suplai oksigen, organ-organ penting seperti jantung, otak, dan lain-lain jadi kebagian sedikit sekali oksigen, sehingga dapat berakibat fatal. Selain itu, terdapat suatu zat yang bernama hidrogen cyanida. Paru-paru kita biasanya mempunyai rambut kecil bernama silia yang membantu membuang zat-zat asing yang memasuki saluran pernafasan. Hidrogen cyanida menghalangi tubuh kita dalam melakukan proses tersebut dan membiarkan bahan-bahan kimia seperti hidrokarbon, nitrous oxide, organic acid, dan lain-lainnya yang ada di dalam rokok berkumpul di dalam paru-paru dan merusaknya. Nah, kemudian masalah apa aja sih yang bakal muncul bagi remaja yang menjadi perokok? Pertama, mengganggu prestasi belajar di sekolah. Rokok dapat menimbulkan kerusakan dan gangguan pada otak sehingga dapat mengganggu kinerja otak dan bisa berdampak pada penurunan prestasi dan nilai di sekolah. Kedua, lebih sulit sembuh saat sakit. Hal ini dikarenakan rokok mempengaruhi sistem imun di dalam tubuh. Kemudian, kecanduan. Saat remaja memutuskan berhenti merokok, maka gejala penarikan seperti depresi, insomnia, mudah marah, dan masalah mentalnya bisa berdampak pada kinerja sekolah dan perilaku. Remaja yang merokok juga sering memiliki jerawat atau masalah kulit lainnya, serta menimbulkan plak pada gigi. Masalah selanjutnya adalah perkembangan paru-paru bakal terganggu, seperti sesak nafas, serta batuk yang terus-menerus, dahak berlebihan, dan lebih mudah terkena pilek berkali-kali. Bahan-bahan kimia pada rokok berpotensi merusak sel paru-paru yang kemudian bisa berubah menjadi sel kanker. Selain itu, merokok juga bisa menyebabkan terjadinya berbagai penyakit pada paru-paru, seperti bronkitis, penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK, dan emfisema. Masalah berikutnya adalah terlihat lebih tua dari usianya. Remaja yang mulai merokok di usia mudanya akan mengalami proses penuaan jauh lebih cepat. Ia akan memiliki garis-garis di wajah serta kulit lebih kering sehingga penampilannya akan lebih tua dibanding usianya. Selanjutnya, masalah pada organ reproduksi. Merokok bisa mengganggu sistem reproduksi dan kesuburan. Pada pria, merokok bisa menyebabkan gangguan ereksi dan mengurangi produksi sperma. Sementara pada wanita, merokok dapat mengurangi tingkat kesuburan. Selain itu, resiko terkena kanker serviks pun lebih tinggi karena rokok mengurangi kemampuan alami tubuh dalam melawan infeksi HPV. Terakhir, gangguan kardiovaskuler. Remaja yang sering merokok, baik merokok secara aktif atau hanya menghirup asap rokok dari orang sekitarnya, berisiko lebih tinggi terkena penyakit kardiovaskuler seperti penyakit jantung dan stroke. Risiko ini bisa semakin meningkat pada perokok yang jarang berolahraga. Ya, ini pesertanya. Oke, kita pemanasan satu seperti biasa, mulai dari kepala ini 1 2 8 gitu semua. Tuh.
8. Tarik kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, pindah tangan. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, pindah kiri. Angkat 1. Oke, berikut bisa dilakukan di rumah untuk mengurangi atau menanggulangi ketika ada keinginan untuk merokok. Oke, bisa diperhatikan ini namanya olahraga skipping atau lompat tali ya. Ketika ada keinginan untuk merokok, bisa dialihkan untuk melakukan kegiatan tersebut. Nah, kegiatan ini juga bermanfaat untuk melatih kekuatan otot kaki dan kesehatan paru-paru karena nanti akan melatih sistem pernapasan juga. Seperti itu ya teman-teman, bisa diperhatikan di rumah masing-masing. Sekian, terima kasih. Sahabat besar, cukup ini saja mungkin wawancara kali ini. Saya Jazril Kevano Alfian mengucapkan minta maaf bila ada salah kata dan tingkah laku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.